diberi anak bernama Sulaiman. Nah, uniknya Mas Sulaiman ini, Cak Sulaiman ini itu Nabi Daud punya berapa istri? 99. Nah, akhirnya genap 100. Yang satu itu yang terakhir itu adalah janda dari panglimanya yang namanya Uria itu. Nah, istri yang ke-100 inilah yang melahirkan Sulaiman, Nabi Sulaiman. Itu. Jadi istri yang ke-100 ini yang melahirkan ya Nabi Sulaiman. Nah, di ayat ini disampaikan wa wahabna li Daud Sulaiman. Kemudian kami karuniakan kepada Daud seorang anak namanya Sulaiman. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba. Nah, seperti ini ya kalimat di dalam Al-Quran. Makanya kita juga harus cermat ya. Isi disebut ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Ya, sebaik-baik hamba di masa itu. Nabi Sulaiman sebaik-baik hamba di masa itu. Nabi Musa ya sebaik-baik hamba di masa Nabi Musa. Nabi Isa pun sebaik-baik hamba di masa Nabi Isa. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hamba di masa itu sampai nanti akhir. Jadi begitu. Kalau kalimatnya nanti nggak begitu, nanti umatnya Nabi Sulaiman tidak mau mengakui Nabi selanjutnya, ya kan? Enggak, yang terbaik Nabi Sulaiman, tidak ada Nabi lagi gitu nanti. Makanya harus dimaknai secara lebih luas. Karena kalimat di dalam Al-Quran itu harus dilihat asbabun nuzulnya, latar belakangnya. Latar belakang turunnya iya, lalu latar belakang sejarahnya itu, sejarah dari setiap ayat itu harus dilihat juga. Karena kalau nggak kayak gitu nanti ya terus ngawur cara menerjemahkannya. Kalau lihat ini kan seolah-olah Nabi Sulaiman ini sebaik-baik hamba sepanjang adanya manusia. Enggak ya, di masanya masing-masing itu. Pada saat itu ya Nabi Sulaiman, Nabi Daud adalah manusia terbaik. Karena waktu itu memang belum ada Nabi Musa, ya toh? Belum ada Nabi Ibrahim. Belum ada Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu awwab, sungguh dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Nah, toh demikian, kemudian Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Sulaiman. Idh uridu alaihi bil ashiz safinatul jiyad. Pada satu sore, ini dikasih pelajaran. Suatu sore ditunjukkan di depan beliau Nabi Sulaiman ini ada kuda-kuda yang sangat bagus ya, kuda-kuda yang sangat jinak. Jadi kuda itulah aslinya liar toh. Kuda yang apapun itu aslinya liar, ya kayak banteng-banteng yang kemudian kalau sudah dijinakkan jadi kerbau kan gitu. Aslinya ya, oh iya aslinya banteng. Tapi banyak yang liar sekarang ini. Banteng itu banyak yang liar. Iya, nyeruduk sana, nyeruduk sini, korupsi sana, korupsi sini. Itu karena Pak Usen ketawa. Jadi aslinya kuda-kuda itu liar. Ya, makanya ada susu kuda liar. Aslinya kuda itu liar. Nah, kemudian karena liar itu ada beberapa yang dijinakkan. Karena itulah yang kemudian jinak itu mahal sekali. Mahal sekali, apalagi kuda-kuda Arab. Kuda terbaik di dunia ini kuda Arab. Kuda Arab ini karena mereka memang terbiasa hidup di gurun, di padang pasir, sehingga mereka tahan sekali terhadap cuaca. Mereka juga sangat kuat kalau diajak perang.
Karena mereka kuda itu kan satu hewan yang konon ndak punya rasa capek. Ndak punya rasa capek karena katanya konon itu nggak dikasih puser. Jadi makanya orang yang ndak punya capek itu disebut udlejaran. Jadi dia itu seperti ndak punya capek. Makanya kalau kita dengar baca sejarah itu bangsa Tartar yang mengalahkan kekhalifahan di Irak itu ya, yang menghancurkan Baghdad itu bangsa itu terkenal kemenangan perangnya karena apa? Karena mereka ini punya kuda-kuda yang sangat kuat. Jadi di mereka ini makan, tidur, mandi, tidak pernah turun dari kudanya. Dan itu bisa berbulan-bulan mereka. Ya, jadi mereka ini sepertinya itu selalu ready di atas kuda. Jadi makan, minum, tidur itu di atas kuda. Kalau pas lagi perang itu bisa berminggu bahkan berbulan-bulan. Nah, bisa dibayangkan karena kuda itu kan bukan hewan yang kalau capek lalu ngeleprok gitu kan, bukan. Jadi kuda ini nggak pernah ngantuk. Kuda ini selalu siap. Kalau kerbau atau sapi kan masih pakai istilahnya deru gitu ya, masih pakai duduk tiduran. Kalau kuda nggak pernah. Kalau nggak benar-benar dia sakit, nah itu, tapi jarang banget. Bahkan kalau sekarang untuk kekuatan mobil itu kan diibaratkan dengan horsepower. Jadi kekuatan mobil atau mesin mobil itu ukuran standarnya itu adalah berapa kali kekuatan kuda gitu istilahnya. Sehingga karena memang dijadikan ukuran itu. Nah, di saat itu Nabi Sulaiman dihadapkan pada kuda-kuda yang jinak, larinya sangat cepat. Kalau sekarang gitu ya Lamborghini Aventador atau Ferrari. Nah, makanya kayak Ferrari kan juga lambangnya kuda jingkrak. Ya. Jadi karena saat itu bukan mobil, tunggangan yang mewah itu adalah kuda. Nabi Muhammad SAW juga pernah dihadiahi Umar bin Khattab seekor kuda yang sangat mewah. Jadi waktu itu memang yang namanya kendaraan mewah itu ya kuda ya. Kuda yang sangat mewah, sangat kuat, mahal sekali harganya. Tapi oleh Nabi Muhammad kemudian juga disedekahkan kepada orang lain. Maka karena Umar tahu kalau itu sedekah ke orang lain, sama Umar mau dibeli lagi. Nah, saking berharganya. Nah, Nabi Sulaiman ternyata juga sangat senang kuda. Ya, sangat senang kuda sehingga ketika di satu sore ditunjukkan as-safinatul jiyadu, ditunjukkan kuda yang sangat baik, yang sangat jinak. Ya, kalau sekarang gitu yang mobil yang dudukannya empuk, asinya lembut, tongkrongannya keren gitu kan. Mobil apa? Mobil apa? Luxio. Mobil yang tanggal yang kemarin itu loh, yang mau kita beli belum jadi itu loh. Jadi mobil-mobil itu jadi orang sama. Nah, maka di sini disebut faqala, berkata Sulaiman, inni ahbabtu hubbal khairi. Saya itu memang suka yang baik-baik, yang tongkrongannya bagus-bagus gitu, memang seneng saya. Tapi kata Nabi Sulaiman, an dzikri rabbi, biar aku ini ingat Allah gitu. Tujuannya baik. Nah, tujuannya baik. Hatta tawarul bil hijab. Rudduha alayya fatafiha masham bisuqi wal a'naq. Nah, saking ini di satu diceritakan karena saking senengnya sama kuda-kuda itu,
Sampai matahari terbenam itu masih aja ngelus-ngelus kuda itu. Masih ngelus-ngelus kuda itu. Masih mengusap-ngusap dari leher, kaki, saking apa? Saking gantengnya, bagusnya kuda itu. Di dalam salah satu kisah disebutkan, nanti ayatnya juga selanjutnya akan kita walaqad fatanna, maka kami menguji itu. Itu ternyata sebenarnya ujian dari Allah. Karena apa? Jadi diceritakan pada satu saat itu kuda-kudanya itu lagi ini, ternyata ada beberapa kuda yang masih belum balik ke kandangnya. Jadi ibaratnya ada beberapa mobilnya, koleksi mobilnya, ada Ferrari, ada Lamborghini Aventador, ada Bugatti Veyron, ada Mustang berapa itu, kemudian ada. Nah, ternyata dari beberapa itu ada yang belum ada di garasinya. Nyari lah. Nah, karena nyari kuda-kuda itu, nyari mobil-mobil itu sampai ketinggalan sholat. Ya Allah, alam saat itu sholatnya syariat. Ketinggalan sholat Nabi Sulaiman. Maka teguran itu kemudian datang. Ternyata tadi itu adalah ujian dari Allah. Apakah itu benar-benar membuat kamu ingat kepada Allah seperti yang kamu janjikan kalau senang sama kuda itu akan membuat ingat kebesaran Allah, atau malah kamu nanti jadi lupa kepada Allah? Nabi Sulaiman saja diuji Allah ternyata gitu. Makanya dalam ayat selanjutnya Nabi insya Allah kita akan baca itu. Maka kemudian summa anab itu Nabi Sulaiman kemudian bertobat itu. Sama kayak Nabi Daud kemarin ya. Jadi kekuasaan itu selalu ada ujiannya seperti itu. Meskipun para nabi itu ujiannya nggak sampai kemudian sangat berdosa sekali karena langsung bertobat, dosa nggak sempat mampir. Tapi itu memberi pelajaran kepada kita bahwa bahkan seorang nabi saja itu diuji oleh Allah. Sebenarnya nabi diuji Allah itu hanya untuk pelajaran umatnya. Agar umatnya berhati-hati. Kalau nabi saja bisa sampai khilaf kemudian lupa gitu. Apalagi ente-ente yang nggak dijaga sama Allah. Kalau kemarin Nabi Daud karena istri, ya toh. Kemudian kalau Nabi Sulaiman ini karena mobil, kendaraan mewah, artinya harta. Tuh. Jadi ini ayat bukan saya yang bikin ini. Ini firman Allah ini. Setiap firman Allah itu diadakan memang untuk menjadi pelajaran buat kita. Ini ada kaitannya dengan beberapa ayat lain bahwa innama amwalukum apa? Wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu itu, anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian. Nah, makanya Nabi Sulaiman, kadang kita ya kepengen kayak Nabi Sulaiman loh. Sama Nisa tak kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hanya dalam hal hartanya, tapi tidak Nabi Sulaiman dalam hal anaknya. Apa? Orang yang sangat taat kepada Allah. Konsekuensi itu tadi dalam kisah itu, ketika Nabi Sulaiman kemudian ketinggalan saja sholat karena ngurusi kuda-kudanya tadi. Ketinggalan sholat karena ngurusi ngelap mobilnya yang nggak selesai saking cantiknya mobilnya, ditimang-timang gitu kan, sampai ketinggalan sholat, lalu ditegur Allah, taubat langsung. Kemudian apa konsekuensinya? Semua kuda-kuda baik tadi disedekahkan kepada rakyatnya. Semua kuda-kudanya. Wes, apa yang membuat saya lupa sama Allah ini? Akhirnya langsung ya. Nabi Sulaiman begitu. Jadi tetap saja karena beliau seorang nabi, ujung-ujungnya ya tetap lebih mencintai Allah daripada apapun. Nah, sampean kepengen Nabi Sulaiman. Jangan hanya kepengen hartanya, tapi kepingin juga yang begitunya, yang mampu dan berani menghilangkan segala halangan cinta Allah itu. Gitu loh. Kayak Nabi Daud kemarin. Karena istri, kemudian beliau langsung berangkat ke mana? Gunung, tinggalkan kekuasaan beliau. Nah, yang kayak gini yang sampean dan saya belum miliki. Berarti apa? Keinginan tadi itu ya, Nabi Sulaiman juga sama loh ya awalnya. Awalnya juga gitu, ya Allah nanti
dengan aku menyukai. Sama kan gitu. Ini untuk mengagumi ciptaan Allah. Oh, gayamu. Begitu nanti beneran ya lupa. Nah, ya ketika lupa karena kita manusia biasa, tidak pernah ada yang mengingatkan kita. Karena kita manusia biasa, nggak ada yang negur. Akhirnya berlarut-larut kesalahannya. Tapi kalau beliau-beliau para nabi kan begitu khilaf sebentar aja, nggak sampai beberapa saat langsung ditegur Allah, langsung tobat, dosa nggak sempat mampir. Itu definisi maksum. Nah, kalau kita nggak maksum harusnya ya mestinya lebih hati-hati ya, lebih sering wirai. Allah nggak mengingatkan sampean langsung, ya lewat saya gini ini mengingatkan sampean. Hati-hati, hati-hati. Gitu sama kan nggak Nabi Sulaiman, nggak diingatkan Allah, manusia biasa. Ya wis tak ingatkan ini. Nah ketika tak ingatkan gini nih jangan bosen, Gus Glory gitu-gitu tok loh. Ya sini gini ini fungsinya. Saya cerewet titik-titik gini kan nggak apa-apa. Sampean tinggal dengerin sambil grip ngantuk gitu aja kok. Nah, saya gini nahan ngantuk tapi kan harus sambil ngomong. Kalau sampean kan tinggal dengerin, Gus Glory didengerin gitu aja. Nggak apa-apa dah. Pokoknya yang penting dimasukkan ke dalam hati ya. Oke. Jadi ayat ini bercerita tentang kisah itu. Kisah di mana Nabi Sulaiman diberikan ujian ya berupa harta. Nah, ujian itu sempat membuat Nabi Sulaiman sampai kemudian ketinggalan sholat. Nah, di saat inilah kita dihadapkan ayat sejak kemarin Nabi Daud sampai Nabi Sulaiman ini tahta dan harta. Ya kan? Tahta dan harta serta wanita atau pasangan. Itu menjadi ujian, makanya sampean hati-hati yo ketika nimang-nimang mobilnya. Ini kalau ini kuda. Jadi di sini sebut as-safinatul jiyad. Ya, kuda-kuda yang jinak dan larinya sangat cepat. Nah, sekarang mobil-mobil gitulah. Promosinya lah apa? Oh, ini untuk mencapai 100 km per jam ini hanya butuh waktu sekian detik kan gitu. Coba dilihat resensi tentang mobil-mobil itu. Saya suka juga lihat mobil-mobil kecepatannya, interiornya itu seneng gitu. Nah, tapi ya sekedar seneng, nggak boleh dituruti karena nanti bikin sampean masih lupa sholat, lupa jamaah. Wis lah. Enggak Gus, saya enggak. Mau nabi aja sampean aja kok. Gitu loh ya. Oke. Wes, makanya kalau tak ingatkan jangan kemudian Gus Glory gitu aja. Jangan gitu. Karena sampean itu bukan nabi, enggak ada yang ingatkan langsung Allah, enggak ada. Loh sampean itu harusnya ya kalau saking manfaatnya peringatan-peringatan kayak gini. Kalau nanti di akhirat, amin, mudah-mudahan kita semua ada dalam surga ya. Kalau sampean itu kemudian berada di dalam surga karena kemudian mengikuti peringatan-peringatan semacam ini, lo sampean itu untuk bisa berada di dalam surga dan bayar orang agar mengingatkan sampean setiap kali ngaji gini 1 miliar aja nggak rugi kok. Loh ya, kata Ali bin Abi Thalib itu ya, satu huruf pelajaran di dalam ilmu yang bermanfaat gini ini, peringatan gini ini itu lebih berharga daripada harta yang bertumpuk. Satu huruf pelajaran. Ya karena itu tadi. Makanya menjalankan fungsi di mana Allah memperingatkan para nabinya. Lah kita ini menjalankan perintah Allah untuk memperingatkan saya dan sampean semua. Konsep atawasau bil haq atawasau bis sabr itu. Ya, ayo coba silakan dibantah sini saya. Ayo silakan yang mau tanya. Oh tapi kan gini ya, seneng saya kalau ada pertanyaan gitu. Biasanya kan nggak cocok dengan nafsu nih. Ayo sini. Yang masih ayo cepat sini. Wah, seneng saya gini nih. Ini nih para pengagum Nabi Sulaiman, pengagum Abdurrahman bin Auf. Kan gitu. Sahabat itu ada sahabat 4 ya. Ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi karena yang dicocoki itu Abdurrahman bin Auf, enggak mau ngikut
Abu Bakar, Umar, Ali gitu, yang sederhana ndak mau. Nyari Abdurrahman bin Auf yang kaya gitu. Sama itu gimana? Oh, pokoknya Khulafaur Rasyidin itu yang 4 itu kok yang ngikuti yang ini karena ya gitu juga. Nabi 25 itu yang harus sama ikuti utama itu Nabi Muhammad. Tapi karena yang cocok dengan nafsu sama Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman yang sama ikuti gimana? Mau minta syafaatnya kepada Nabi Muhammad kok yang diikuti Nabi Sulaiman. Begitu nanti ditunjukkan Nabi Sulaiman kondisinya seperti ini, ada ujian seperti ini dan nanti ya enggak gitu juga loh kan, akhirnya sama itu sebenarnya nabinya itu siapa? Nabi diri sendiri, nafsu sendiri. Gitu. Ketika ditunjukkan betapa Abdurrahman bin Auf itu sangat pengen miskin, sangat pengen, tapi karena balungannya memang kaya, ya kaya terus. Sedekah terus ya tetap kaya aja dia itu. Nah sampean nggak sedekah plus ya nggak kaya itu karena balungannya melarat. Jadi makanya ayo wes jangan jadi pengen kayak gitu kayak gini. Ayo bekerja keras, ayo mencari maisha, mencari rezeki Allah dengan semangat bekerja keras. Tapi tujuannya jangan ini itu. Tujuan kayak Nabi Sulaiman tadi. Nabi Sulaiman ingin agar itu bisa menjadikan kita lebih ingat kepada Allah. Apa? Tapi dibuktikan dalam kegiatan, dalam praktek. Ketika sesuatu itu menghalangi cinta kita kepada Allah, minggir gitu. Jadi jangan sampai cintanya itu berlebihan kepada hal yang menghalangi cinta kita kepada Allah. Ya, Nabi Sulaiman memberi pelajaran kita. Disedekahkan semua itu. Jadi kalau ngantuknya itu menghalangi kita, ya ngantuknya disedekahkan. Monggo, ada yang ditanyakan, silakan. Yesus. Ayo Pak Budi apa? Mau tanya apa? Silahkan sini. Ayo. Apa Pak Yayan? Apa? Monggo. Udah siap ini, ditanyain ini. Nanti kalau saya nggak bisa jawab ya saya kembalikan kepada Allah. Kalau ini firman-Nya Allah. Mau apa aja kan? Mau bantah gimana? Ya Allah ini loh ada orang-orang Denpasar, orang Tabanan mau bantah jenengan ini loh ya Allah. Gitu aja saya. Saya cuma membacakan ayat kok. Mau apa? Ini ada orang Madura ini mau bantah ini. Tak tunjukkan. Ya Allah ini loh ya Allah. Ayatmu dibantah. Gitu aja kalau saya nggak bisa menjawab. Gampang. Tidak ada yang bantah? Tidak apa-apa, tanya itu tidak bantah, baik-baik saja. Cukup ya? Jadi pelajaran Allah itu akan kita temukan kalau kita teliti ya. Kalau kita memang mengarahkan, jadi ini lihat tangan saya nih. Quran ini dulur, itu bukan untuk cahaya nyoroti orang lain ya. Quran ini sama telusuri dengan ilmu apapun itu untuk nyoroti diri kita sendiri. Nggak usah lah berbui-bui, wah kitab ini, kitab itu, wah tinggi, melip banget kalau kajian. Terus sampean jadi terpesona. Sudahlah, sama dengan kitab ini saja. Kalau sampean membacanya dengan hati yang ikhlas, tulus, itu ketemu simpul-simpul yang bisa membersihkan hati kita. Ketemu. Tapi meskipun sampean untuk memahami ini sudah hafal kitab, ratusan kitab, lulusan mana saja untuk memahami ini kan intinya itu. Tapi kalau kemudian hati sama masih dipenuhi oleh hal-hal duniawi, tidak akan nyampe pada intinya. Tidak akan nyampe. Ya, jadi makanya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya awalnya memang itu ditafsirkan tidak boleh menyentuh mushaf Quran itu kalau lagi haid, ya, kalau lagi berhadas. Tapi lebih dalam itu juga bisa diartikan tidak bisa menafsirkan Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran kalau hatinya tidak suci, maka hatinya harus mutahharun, orang yang suci. Itulah. Saya rasa itu, kalau tidak ada pertanyaan,
disimpan saja pertanyaannya, nanti ditanyakan kepada Allah pada saat tahajud. Oke. Silakan, tidak apa-apa kalau ada yang mau tanyakan. Kalimantan? Waalaikumsalam. Waktunya tinggal 2 menit nih, 3 menit, ayo. Dari kisahnya Daud itu kan ada kisah memang sengaja mengirim panglimanya Uria untuk perang seperti kalau istilahnya seolah-olah kayak skenario kalau Uria meninggal istrinya mau tampil, istrinya mau diambil. Kesannya Daud ini zalim. Waalaikumsalam. Jadi kisahnya apakah seperti itu persis atau enggak kurang jelas ya. Jadi yang pasti itu adalah jandanya Panglima Uria itu kemudian dinikahi oleh Raja Daud ya. Apakah skenario awalnya seperti itu atau enggak, kita belum jelas karena memang nanti kita buktikan lewat hadis. Biasanya asbabun nuzul yang paling otentik itu dari hadis, nanti kita cari ya. Tapi yang pasti itu adalah memang kemudian dari kisah di mana ada 2 orang menghadap dengan kasus itu, memang kisahnya adalah bahwa Nabi Daud sudah punya istri 99 lalu menikahi lagi janda satu, jandanya Uria, dan Uria itu adalah yang dicontohkan dengan saya ini cuma punya 1 ekor kambing betina, lalu diminta oleh saudara saya yang sudah punya 99 ekor. Memang dari sisi zalim itu tidak hanya zalim karena istri ya, tetapi karena zalim telah sejak awal diperingatkan Allah agar jangan sampai kamu mengikuti hawa nafsu. Kan di ayat-ayat sebelumnya ada gitu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu wahai Daud, nanti kamu tersesat nanti gitu. Nah, pada saat seperti itu keinginan beliau untuk punya istri genap 100 itu mungkin yang dianggap sebagai hal yang khilaf, hal yang salah ya. Dan hampir semua nabi ya, semua nabi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika menemui tamu sehingga menjadi asbabun nuzul dari surat Abasa wa Tawalla, sama juga. Nabi Musa juga pernah. Jadi Nabi Musa itu ketika ada pertikaian antara seorang Bani Israel dengan orang bangsa Kipti kalau nggak salah ya, dari Mesir itu, berantem tanpa menanyain siapa yang salah, bagaimana duduk persoalannya. Yang orang Mesir ini kan sekali jotos mati itu, sama dijotos sama Nabi Musa itu, ya. Lalu ternyata ditegur sama Allah, kamu enggak tahu persoalannya kok terus jotos itu gimana kamu? Akhirnya Nabi Musa juga menyatakan yang sama, Pak Warsa. Jadi kalimatnya sama, Robbi ini dolam dulu. Jadi saya menganiaya zalim. Sama kayak Nabi Adam juga begitu, ketika memakan buah khuldi kalimatnya juga sunni, Robbana dolamna angfu sana. Itu. Kami menganiaya diri kami mendolimi diri kami ya, kami dolim ya Allah. Jadi kalimat dolim itu artinya kami menganiaya diri sendiri karena kekhilafan. Jadi semua nabi mengatakan begitu, kami dolim. Sama Nabi Nuh ketika mendoakan anaknya sudah dilarang, kemudian masih mendoakan, itu juga menyatakan diri, ya Allah ampuni saya telah dolim ya Allah. Gitulah. Jadi dolim itu artinya adalah karena khilaf, karena ada satu kesalahan yang dilakukan. Dan kesalahan para nabi itu bukan kesalahan fatal yang kemudian sampai kepada hal yang kesalahan dalam, tetapi hanya sebagai pelajaran umatnya, bahwa jika nabi aja kadang tersentuh khilaf, apalagi umatnya. Jadi bukan zalim yang dalam arti gimana-gimana ya. Saya rasa itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita dengan ilmu manfaat ya. Ilmu manfaat itu ilmu yang diamalkan, yang bermanfaat untuk diri dan umat. Semoga Allah menuntun kita di siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت. استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم ادفع عنا البلاء وقدر حسننا. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا. ربنا ما نفقت بنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فاطر السماوات والارض ربنا الله ربنا واجعلنا مسلمين لك وذرية مسلمين. اللهم افتح لنا باب السماء باب رحمتك اللهم زدنا رحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لي ولكم وللمسيئات ونجرة. ربنا اغفر لنا الصبر والثبات على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.